Sobat Podcast, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton film serial animasi Doraemon yang berjudul Kuda Karma. Cerita Kuda Karma dari film Doraemon ini mengingatkan saya pada sebuah seminar yang saya hadiri waktu itu, dan salah seorang pembicaranya bercerita kurang lebihnya ceritanya mirip dengan Kuda Karma ini. Nah, ceritanya seperti ini. Dikisahkan di sebuah desa, tinggallah seorang kakek bersama cucunya yang telah beranjak dewasa dengan seekor kuda kesayangannya. Cucunya ini sudah menjadi yatim piatu sejak kecil karena ditinggal oleh kedua orang tuanya yang berperang. Suatu ketika, kuda kesayangan dari sang kakek ini hilang. Entah apa penyebabnya, kudanya hilang dan tentunya membuat sang kakek menjadi sedih. Warga desa yang mendengar bahwa kuda kesayangan sang kakek yang kuda jantannya ini hilang, membuat mereka berbondong-bondong untuk datang ke rumah sang kakek untuk menyampaikan rasa simpati atas nasib buruk yang menimpa sang kakek. Sang kakek pun menyambut warga desa dan berkata, "Terima kasih kawan-kawanku dan saudara-saudaraku sudah hadir untuk menyampaikan rasa simpati ini. Tetapi aku tidak tahu apakah kehilangan kuda ini merupakan nasib buruk atau justru membawa keberuntungan bagiku." Warga desa yang mendengar kata-kata dari kakek yang begitu tenang disampaikan sambil tersenyum itu membuat mereka agak aneh gitu ya, agak ganjil. Kok kuda hilang, kuda kesayangan hilang malah dibilang bisa jadi membawa keberuntungan. Tapi ya mereka nggak terlalu peduli dan kembali ke rumah masing-masing. Intinya mereka sudah menyampaikan rasa simpatinya. Cerita pun berlanjut. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berlalu. Tiba-tiba di suatu pagi, kakek dan cucunya yang sedang beraktivitas di sekitar kandang kudanya dikejutkan dengan kedatangan 2 ekor kuda yang tampak dari jauh sedang menuju ke arah mereka. Ternyata salah satu dari kuda yang datang itu adalah kuda sang kakek yang telah hilang beberapa bulan yang lalu. Tentunya sang kakek dan cucu sangat bahagia atas kembalinya kuda jantan mereka, ditambah membawa seekor kuda betina yang begitu indah. Warga desa yang mendengar cerita bahwa kuda sang kakek telah kembali menjadi penasaran dan ingin memastikan apa benar kudanya kembali. Mereka pun datang ke rumah sang kakek. Ternyata setelah melihat kudanya memang benar ada atau kembali, bahkan membawa kuda betina yang begitu cantik, salah satu warga desa berkata, "Wah, kek, kau sungguh beruntung. Selain kuda jantanmu, kuda kesayanganmu telah kembali ke rumah, kini ia membawa seekor kuda betina yang begitu cantiknya. Kau sungguh beruntung, kek." Kakek mendengar kata-kata dari salah satu warga desa tersebut hanya tersenyum dan tenang begitu saja. Nah, kemudian beberapa hari berlalu, cucu dari sang kakek ingin mencoba menunggangi kuda betina yang dibawa oleh kuda jantan mereka. Tentunya kuda betina ini telah dirawat dengan baik oleh cucunya bersama sang kakek. Ketika sang cucu berhasil menaiki kuda betina ini, tiba-tiba kuda betina ini mengamuk dan melemparnya hingga jatuh ke tanah dan kakinya patah. Tentunya sang kakek segera berlari, melihat cucunya yang kesakitan, segera berlari dan menolongnya. Warga desa yang juga melihat kejadian tersebut ikut datang ke rumah sang kakek untuk membantu sang kakek menolong cucunya. Salah satu dari warga desa pun berkata, "Kek, sungguh sial, ternyata kuda betina yang dibawa oleh kuda jantanmu ini pembawa sial karena menyebabkan cucu kesayanganmu kakinya patah." Sang kakek yang mendengar kata-kata dari salah satu warga tersebut hanya tersenyum dan tenang dan tetap melanjutkan untuk menolong cucunya. Cerita pun berlanjut. 1 minggu kemudian datanglah beberapa pasukan kerajaan ke desa mereka. Pasukan ini datang untuk mengumumkan berita dari kerajaan bahwa kerajaan sedang berperang dan mereka membutuhkan banyak sekali pemuda-pemuda yang sehat dan kuat dari seluruh desa di bawah naungan kerajaan ini untuk ikut berperang. Dan warga desa yang telah berkumpul dan mendengar pengumuman tersebut langsung pasrah dan tidak sedikit dari mereka pingsan karena saking sedihnya. Karena mereka tahu anak-anak mereka, keluarga laki-laki mereka
harus ikut, mau tidak mau harus ikut pasukan ini untuk ikut berperang. Dan mereka tahu juga kemungkinan untuk selamat juga kecil, sangat kecil, untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi di balik kesedihan warga desa ini, salah satu warga melihat sang kakek yang memiliki satu orang cucu tadi berkata, "Kek, engkau sungguh beruntung. Kau sungguh beruntung. Kenapa? Karena cucumu kakinya patah. Kau sungguh beruntung. Karena dengan patahnya kaki cucumu tidak ikut berperang." Sang kakek tentu bahagia karena cucunya tidak ikut berperang, sehingga kehilangan lagi anak seperti yang dialami oleh orang tua sang cucu. Dan tentunya sang kakek hanya tersenyum mendengar kata-kata dari warga desa tersebut. Sobat Podcast, apa hikmah dari cerita, ya sebut saja kuda karma yang saya ceritakan tadi? Ternyata di balik semua atau hal yang mungkin kita anggap kemalangan, nasib sial, nasib buruk yang kita anggap atau orang lain menganggapnya ketika melihat kita mengalami masalah begitu, tidak selalu membawa keburukan-keburukan yang lain atau berlanjut lagi dengan nasib sial yang lain. Bisa jadi hal yang mungkin kita anggap sial atau buruk tadi bisa jadi menuntun kita kepada keberuntungan yang baru atau jalan menuju pada tujuan yang kita harapkan. Artinya, jangan terlalu larut ketika kita menghadapi masalah atau mungkin sesuatu yang kita anggap sial, yang kita anggap buruk. Contohnya nih, mungkin Sobat Podcast punya seorang kekasih atau pacar yang sedang diperjuangkan, yang sungguh-sungguh dicintai untuk diajak menikah suatu saat nanti. Tetapi apa yang terjadi? Setelah lama berpacaran, bertahun-tahun pacaran, ternyata di ghosting. Nggak tahu kemana hilang gitu ya, nggak ada kabar. Dan tiba-tiba mendengar berita bahwa pacar atau kekasih sobat tadi menikah dengan orang lain. Tentu rasanya sangat sedih ya, kecewa berat, dan mungkin ya stres lah seperti itu. Seperti ya saya juga pernah mengalaminya. Curhat sedikit. Intinya seperti itu. Tetapi apakah kita harus berlarut-larut atau tenggelam dalam kesedihan itu? Tentu tidak. Karena nyatanya bisa jadi hal tersebut membawa kita kepada keberuntungan yang baru, atau menemukan dalam hal ini, karena tadi contohnya ada kekasih atau pacar, akhirnya kita bisa menemukan pasangan hidup yang benar-benar mencintai kita, yang mirip sekali dengan hayalan yang selama ini kita harapkan. Bisa jadi demikian. Setidaknya, ya lagi-lagi curhat ya. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya, kita jangan larut ketika kita menghadapi masalah atau mungkin sesuatu yang kita anggap buruk atau sial. Begitu juga ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita bahagia, membuat kita benar-benar rasanya dunia sedang bergembira untuk kita. Kita juga jangan terlalu terbawa euforia, kegembiraan tersebut terlalu berlebihan. Karena kita nggak tahu di balik keberuntungan yang kita rasakan atau kebahagiaan atau peristiwa yang membuat kita bahagia ini ada apa? Apakah jangan-jangan ada tantangan baru? Sehingga kita mesti tetap tenang dan tetap bijaksana dalam menghadapi segala hal, baik itu yang buruk maupun hal baik ya, atau yang membuat sesuatu yang kita bahagia. Intinya tetap harus kontrol diri lah, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu cerita atau sharing saya di podcast Seri Rumpi kali ini. Jika sobat punya pendapat lain terhadap cerita dari kuda karma ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.